Assalamualaikum sahabat-sahabat layar narasi. Hari ini saya akan menceritakan tentang jejak peradaban tertua di dunia ditemukan di Indonesia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Udara dingin menyelimuti lereng Gunung Puhacak, sebuah wilayah terpencil di perbatasan Kalimantan dan Sulawesi. Gunung itu tidak tercantum dalam peta modern, dikenal hanya oleh warga suku Dayawa yang menetap tak jauh dari kaki gunung. Para peneliti tidak pernah menaruh perhatian pada tempat ini, hingga seorang geolog muda bernama Harfan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Saat menjalani ekspedisi untuk mencari kandungan mineral, Harfan memutuskan untuk menembus kawasan hutan lebat di sisi utara gunung. Di sanalah ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah batu besar menjulang dari dalam tanah, namun bentuknya terlalu simetris untuk disebut alami. Permukaannya halus, dan di tengahnya terdapat ukiran garis-garis berpola spiral dan segitiga yang tampak kuno. Awalnya ia mengira itu hanyalah fenomena geologi yang aneh. Tapi semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa batu itu seperti bagian dari struktur yang jauh lebih besar. Mungkin reruntuhan bangunan yang telah tertimbun ribuan tahun lamanya. Ia mencatat koordinatnya, lalu kembali ke pos riset dengan dada berdebar. Beberapa hari kemudian, ia kembali bersama dua rekannya, seorang arkeolog senior bernama Buratna dan seorang ahli geofisika muda, Arman. Ketika mereka menggali lebih dalam di sekitar batu tersebut, tanah yang mereka singkap justru memperlihatkan lebih banyak struktur yang menyatu membentuk pola kompleks, seperti fondasi dari sebuah bangunan besar. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika mereka menemukan sepotong logam berwarna keemasan tersembunyi di balik lapisan batu. Benda itu ringan, tapi kuat, dan memiliki goresan simbol yang tidak dikenali. Arman yang meneliti logam tersebut di tempat langsung berkata dengan nada getir, "Ini bukan perunggu, bukan emas, dan bukan juga bahan yang biasa ditemukan di bumi seperti ini." Buratna mulai mencatat dengan gelisah. Ia berkata, "Jika ini benar, maka kita baru saja membuka lembaran sejarah yang tidak pernah tercatat dalam buku manapun." Namun sebelum mereka sempat menggali lebih dalam, suara gemuruh aneh terdengar dari perut bumi. Seakan sesuatu di bawah sana terus bergerak, atau menunggu untuk ditemukan. Hujan gerimis mulai turun di tengah malam ketika Harfan dan timnya memutuskan untuk bermalam di sekitar situs. Tenda-tenda mereka berdiri berdekatan, sementara generator kecil bergemuruh pelan di latar belakang. Di dalam tenda utama, ketiganya berkumpul mengelilingi potongan logam aneh yang mereka temukan. Simbol pada logam itu tampak bersinar keperakan saat terkena cahaya lampu. Buratna berusaha membandingkannya dengan catatan simbol kuno dari peradaban Asia Tenggara, tapi tak satu pun yang cocok. Bahkan tulisan Sanskerta, aksara Pallawa, maupun ukiran purbakala dari situs-situs tertua di Sumatera dan Jawa tidak menunjukkan kesamaan. Namun Harfan memperhatikan sesuatu. Ia menyusun simbol-simbol itu di atas kertas, dan perlahan menyadari bahwa pola-pola itu membentuk peta. Bukan peta biasa, tapi peta bintang. Dan lebih mengejutkan lagi, konstelasi yang tergambar bukanlah konstelasi yang bisa dilihat di langit Indonesia saat ini. Itu seperti peta langit dari ribuan tahun yang lalu. Sementara itu, Arman berhasil menguji logam tersebut menggunakan alat portable analisis spektrum. Hasilnya membuatnya terdiam. Tidak ada kandungan unsur murni yang dikenal. Tidak ada emas, besi, atau tembaga murni. Justru, logam itu mengandung zat mirip iridium, elemen langka yang biasanya hanya ditemukan di asteroid. "Ini tidak mungkin hanya peninggalan manusia biasa," bisik Arman pelan. Hampir tak percaya pada alatnya sendiri. Menjelang dini hari, ketika mereka kembali ke lokasi penggalian, tanah yang semula mereka gali tampak berubah. Batu-batu besar bergeser seolah membuka jalur. Tak ada yang menyentuhnya. Tak ada tanah longsor. Tapi fondasi tempat mereka menggali kini memperlihatkan lorong gelap yang mengarah ke dalam perut gunung. Bau tanah lembab dan hawa dingin menguar dari dalam lorong itu, disertai gemuruh samar yang datang entah dari mana. Di mulut lorong, terdapat ukiran besar yang menggambarkan sosok manusia, atau mungkin makhluk menyerupai manusia, bermata besar dan berjubah panjang. Tangannya terangkat,
memegang simbol spiral yang sama persis seperti yang ada di logam. Bu Ratna melangkah mundur perlahan. Matanya tak berkedip menatap ukiran itu. Ini bukan sekadar situs kuno. Ini mungkin bagian dari sesuatu yang lebih besar dari seluruh sejarah yang kita ketahui. Dan sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, lampu senter Harvan berkedip, lalu padam. Dalam gelap, mereka mendengar suara napas, bukan milik mereka. Lorong itu semakin dalam, semakin sunyi. Setelah memastikan semua perlengkapan mereka menyala kembali, Harvan, Bu Ratna, dan Armand memutuskan untuk masuk. Mereka tahu ini berisiko, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Langkah mereka terpantul di dinding lorong batu yang ternyata dipahat rapi. Ukiran-ukiran aneh melapisi seluruh permukaannya, tidak hanya menggambarkan makhluk-makhluk tinggi berjubah, tetapi juga sesuatu yang terlihat seperti mesin, alat melayang, dan benda bulat besar menyerupai matahari hitam. Mereka terus berjalan sejauh 200 meter hingga lorong itu terbuka menjadi sebuah ruangan bundar yang sangat luas. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar besar berbentuk segitiga dengan lekukan-lekukan yang bersinar redup saat didekati. Ada celah di tengah altar, cukup pas untuk menempatkan potongan logam yang mereka temukan. Tanpa berkata apapun, Harvan mengangkat logam itu dan menaruhnya ke dalam celah. Cahaya biru menyala perlahan, menjalar ke seluruh lantai, menyusuri dinding, lalu berhenti di langit-langit yang mulai berguncang pelan. Bukan seperti gempa bumi, tapi lebih seperti sesuatu sedang aktif, mesin tua yang terbangun setelah tertidur ribuan tahun. Di sisi ruangan, Armand menemukan deretan panel dengan simbol-simbol yang bersinar saat disentuh. Ia mencoba menyalakan satu panel, dan seketika udara di ruangan itu berubah. Di hadapan mereka, muncul proyeksi cahaya, bukan dari alat modern, tetapi dari struktur batu itu sendiri. Proyeksi itu memperlihatkan daratan Indonesia, tapi tidak seperti yang mereka kenal. Pulau-pulau tersambung, gunung-gunung tidak berada di tempat yang sama. Dan di tengahnya, berdiri sebuah kota megah dengan menara tinggi menjulang ke awan, dikelilingi oleh sungai bercabang 9. Kota itu bernama Taulra, tertulis dengan simbol yang baru saja dikenali Bu Ratna dari salah satu panel. Ini, Indonesia sebelum banjir besar, ucap Bu Ratna dengan suara gemetar. Tiba-tiba, proyeksi berubah. Kota megah itu luluh lantak dalam semburan api dari langit dan gelombang air besar dari laut. Gambar itu berhenti saat seluruh wilayah tenggelam, meninggalkan hanya sedikit daratan seperti yang kita kenal sekarang. Namun sebelum mereka bisa memproses semuanya, dari balik lorong terdengar suara langkah. Bukan satu, tapi banyak. Suara yang perlahan mendekat. Dan dari bayangan itu muncul siluet sosok tinggi berjubah seperti dalam ukiran. Tubuhnya memancarkan cahaya samar. Ia berhenti di depan lorong dan mengangkat tangannya. Cahaya biru di ruangan langsung padam. Keheningan menyelimuti ruang bundar itu. Lampu-lampu mereka mendadak meredup, digantikan cahaya biru dari tubuh sosok tinggi berjubah yang berdiri mematung di mulut lorong. Tidak ada suara, tidak ada napas, hanya detak jantung Harvan yang terdengar keras di telinganya sendiri. Sosok itu perlahan melangkah masuk. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Ia melayang, nyaris tanpa menyentuh tanah. Di balik tudung jubahnya, wajahnya tak terlihat, hanya gelap pekat yang seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Tapi meski tak berbicara, mereka bertiga bisa merasakan, seolah pikiran mereka sedang disusupi. Bu Ratna terduduk pelan, matanya terpaku. Ia membisik, dia bukan manusia, tapi dia tahu siapa kita. Sosok itu berhenti di depan altar. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dinding sebelah kanan ruangan. Seketika, dinding itu bergeser perlahan, memperlihatkan ruangan baru yang lebih kecil, lebih gelap, dan lebih sunyi. Di dalam ruangan itu, ada sebuah benda yang tampak seperti peti batu. Tapi bukan peti biasa. Permukaannya dihiasi relief-relief yang kini mulai mereka pahami. Sebuah kisah tentang sebuah bangsa yang datang jauh sebelum manusia mengenal logam, api, dan bahasa. Bangsa yang tidak hanya membangun peradaban, tapi juga mengendalikan elemen. Armand melangkah mendekat. Ia mengusap bagian atas peti itu, dan perlahan,
Tutupnya bergeser. Di dalamnya tidak ada jasad, tidak ada tulang. Hanya segulung kain emas tua yang memancarkan aroma seperti debu bercampur hujan. Dan di dalam gulungan itu, tertulis dengan simbol-simbol bercahaya. Harfan terdiam. Ini seperti kode. Bukan bahasa, tapi instruksi. Peta mungkin. Tapi sebelum mereka sempat menelaah lebih jauh, ruangan tiba-tiba kembali bergetar. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini terasa seperti peringatan. Sosok berjubah itu kini mengangkat kedua tangannya ke langit-langit. Dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Cahaya dari altar padam, proyeksi peta hilang, dan lorong di belakang mereka mulai tertutup perlahan. Sosok itu menghilang dalam seberkas cahaya terakhir. Tapi suaranya, entah dari mana datangnya, berkumandang dalam kepala mereka bertiga. Waktu kalian terbatas. Jangan biarkan mereka menemukannya sebelum kalian siap. Lalu semuanya sunyi. Lorong telah tertutup. Mereka terperangkap di dalam. Atau mungkin dilindungi dari sesuatu yang lebih besar di luar sana. Di dalam keheningan, hanya cahaya dari senter kepala yang tersisa. Lorong di belakang tertutup rapat. Tak menyisakan celah sedikit pun. Harfan menahan napas. Sementara Armand masih terpaku pada kain emas yang kini digenggam erat di tangannya. Bu Ratna menyalakan kamera untuk merekam isi peti dan sekeliling ruangan kecil itu. Kita tidak bisa sembarangan membaca ini, ucapnya lirih. Tapi kode ini tidak statis. Lihat cahaya ini. Ia bergerak. Mereka mendekatkan kamera ke gulungan kain. Simbol-simbol di sana seperti hidup. Terbentuk dari benang emas yang tersulam begitu rapat. Namun berubah bentuk seiring waktu. Seolah menyesuaikan diri dengan pengamatnya. Harfan mencoba memindai urutannya dengan pemrogram sederhana dari tabletnya. Layar tablet tiba-tiba menyala dengan pola tak dikenal. Muncul peta. Tapi bukan peta modern. Ini adalah bentuk daratan yang tidak lagi ada sekarang. Sebuah pulau besar di tengah Samudra Hindia, dikelilingi 5 titik cahaya yang berkedip lambat. Salah satu titik bercahaya itu menunjukkan wilayah yang kini dikenal sebagai Sumatera Barat. Namun titik lainnya mengarah ke dasar Laut Selatan Jawa, ke jantung Kalimantan, ke pegunungan Papua, dan satu lagi ke area tak dikenal dekat Nusa Tenggara. Ini lokasi situs lainnya, gumam Arman. Peradaban ini tersebar. Tiba-tiba tablet Harfan hangus. Seperti korsleting akibat arus listrik tak terlihat. Ia menjatuhkannya dengan panik. Bu Ratna cepat menenangkan mereka. Kita tidak bisa membawa pulang teknologi mereka begitu saja. Mungkin ada alasan kenapa semuanya disembunyikan begitu dalam. Tak lama setelahnya, dari balik dinding lorong yang baru, terdengar denting seperti rantai batu yang bergeser. Lantai ruangan tempat mereka berpijak mulai retak membentuk garis melingkar. Lalu perlahan, sangat perlahan, lantai tempat mereka berdiri mulai turun. Sebuah platform batu yang selama ini tersembunyi, membawa mereka ke kedalaman yang lebih gelap. Tak ada yang bicara. Hanya bunyi gerakan mekanik tua yang mengantar mereka ke lapisan bumi yang belum pernah disentuh siapapun selama ribuan tahun. Dan di dasar itu, tampak sebuah gerbang. Hitam, tertutup, dan disegel dengan simbol yang sama seperti yang ditemukan Harfan di logam pertama. Mereka baru mulai menyadari, peta itu bukan hanya panduan. Ia adalah peringatan. Lantai batu berhenti bergerak. Mereka kini berada di ruang paling bawah dari struktur tak bernama itu. Suasananya dingin, hening, dan penuh tekanan tak kasat mata yang membuat dada sesak seolah mereka sedang menantang ruang yang bukan milik manusia. Gerbang besar berdiri di hadapan mereka. Tidak ada gagang, tidak ada engsel, namun jelas terlihat bahwa inilah pusat dari segalanya. Simbol-simbol pada pintu itu mulai menyala satu persatu begitu Harfan, Armand, dan Bu Ratna mendekat. Seakan merespons kehadiran mereka, atau mungkin darah mereka. Ada sidik jari di batu ini, ujar Armand lirih, menunjuk ke sebuah cekungan kecil di tengah gerbang. Harfan menatapnya lama. Lalu tanpa ragu menempatkan jarinya di sana. Cahaya dari simbol-simbol itu berubah warna menjadi merah. Gerbang bergetar pelan. Suara gemuruh memenuhi ruang bawah tanah itu. Dan saat gerbang mulai terbuka perlahan,
suhu udara turun drastis. Di baliknya, bukan hanya ruangan, tapi dunia lain. Sebuah ekosistem yang mustahil berada di kedalaman bumi. Pohon-pohon tinggi bercahaya, kabut berwarna emas, dan di kejauhan, tampak reruntuhan kota yang tidak hancur, melainkan masih hidup, berdetak, dan memancarkan denyut seperti jantung raksasa yang tertidur. Namun belum sempat mereka melangkah masuk, sebuah suara terdengar dari kejauhan, berat dan tegas. Langkah berikutnya bukan tentang keberanian, tapi kesanggupan untuk menanggung akibat. Tak ada sosok yang terlihat, hanya gema yang menekan kesadaran mereka. Mereka bertiga saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya, tak ada satupun yang bergerak maju. Di belakang mereka, jalan telah tertutup. Di depan mereka, terbentang dunia yang menantang seluruh pemahaman tentang sejarah, keyakinan, dan warisan leluhur. Apakah mereka menemukan kebenaran? Ataukah mereka baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur? Satu hal yang jelas, dunia ini menyimpan lebih dari sekadar cerita. Ia menyimpan peringatan bahwa kebijaksanaan dan kesombongan adalah dua hal yang hanya dipisahkan oleh satu langkah. Dan siapapun yang melangkah melewati batas itu, tidak akan pernah kembali sama.